Lo sering ngerasa pengen berubah, tapi ujung-ujungnya cuma rebahan lagi? Gue mau jujur ke lo, masalahnya bukan karena lo bodoh, bukan juga karena lo nggak punya mimpi. Masalahnya cuma satu, lo kalah sama rasa malas lo sendiri. Dan hari ini, gue bakal bongkar cara orang Jepang ngalahin malas yang bikin mereka tetap produktif bahkan saat mereka nggak bersemangat sama sekali. Sebelum lanjut, gue mau nanya ke lo yang lagi nonton sekarang, lo tipe yang suka nunda kerjaan? Atau tipe yang selalu pengen cepat beres? Tulis di kolom komentar, tim nunda, atau tim gerak, jujur aja, gue pengen tahu lo ada di tim mana. Lo lagi nonton ini sambil rebahan, ya? Jujur aja, gue nggak nyalahin lo, karena hampir semua orang pernah di posisi itu. Punya mimpi gede, punya rencana panjang, tapi sekarang cuma scroll, sampai lupa waktu. Awalnya cuma bilang, nanti aja. Tapi lo sadar nggak? Nanti aja, itu pelan-pelan berubah jadi, nggak jadi-jadi. Satu kali lo nurutin, besoknya jadi lebih gampang buat nurut lagi. Tanpa sadar, lo bukan lagi nunda kerjaan, tapi nunda masa depan lo sendiri. Sekarang gue mau nanya ke lo, dan jawabnya cukup di dalam hati, selama ini, yang ngatur hidup lo itu siapa? Lo sendiri, atau rasa malas lo? Karena jujur, banyak orang kelihatan sibuk, tapi sebenarnya cuma lari dari tanggung jawabnya. Orang Jepang juga pernah ada di titik jenuh. Mereka juga capek, suntuk, dan pengen berhenti. Tapi mereka punya satu prinsip sederhana, jangan kasih ruang buat malas buat ambil alih hidup lo. Mereka nggak nunggu perasaan enak buat mulai. Dan sekarang bola ada di tangan lo. Mulai detik ini, lo punya dua pilihan. Terus jadi budak, nanti aja, atau mulai ambil alih kendali hidup lo sendiri. Pertanyaannya cuma satu, lo pilih yang mana? Sekarang gue mau tanya jujur ke lo, berapa banyak rencana besar yang ada di kepala lo, tapi belum satu pun yang benar-benar jalan? Mau mulai olahraga nunggu badan ideal dulu? Mau mulai usaha nunggu modal gede dulu? Mau berubah nunggu hidup tenang dulu? Dan akhirnya, nggak mulai-mulai. Orang Jepang nggak hidup dengan pola pikir, sekalian nanti harus langsung jago. Mereka hidup dengan satu prinsip sederhana, mulai dulu, meski kecil. Karena mereka paham, yang bikin orang kalah bukan karena langkahnya kecil, tapi karena nggak melangkah sama sekali. Lo ngerasa hidup lo berantakan? Jangan langsung pengen rapi total. Rapihin satu sudut dulu. Fokus lo hancur? Jangan paksa 10 jam fokus. 5 menit aja dulu. Kerjaan numpuk? Jangan panik. Ambil satu yang paling kecil, beresin, lalu lanjut. Dan yang jarang orang sadari, rasa berat itu bukan hilang sebelum lo mulai, tapi hilang setelah lo mulai. Gerakan pertama selalu yang paling menyakitkan. Setelah itu, tubuh lo pelan-pelan ikut jalan. Jadi sekarang gue mau lo berhenti mikir besar dulu. Turunin target lo. Kecilkan ekspektasi lo. Tapi pastikan satu hal, hari ini lo bergerak. Sekecil apapun itu, asal nyata. Sekarang gue mau tampar sedikit mental lo, ya. Selama ini lo terlalu percaya sama yang namanya motivasi. Lo nunggu semangat dulu baru bergerak. Padahal motivasi itu datangnya nggak bisa diatur. Hari ini ada, besok hilang tanpa pamit. Lo pernah ngerasa super semangat di malam hari, bikin rencana panjang, tapi pagi datang, rencana itu cuma jadi angan yang lo tinggalin di bantal. Itu karena lo menggantungkan hidup lo pada perasaan, bukan pada sistem. Orang Jepang nggak hidup pakai mood. Mereka hidup pakai jadwal. Mereka jalan meski capek. Tetap kerja meski bosan. Tetap disiplin meski nggak ada yang ngasih tepuk tangan. Bukan karena mereka manusia besi. Mereka juga pengen berhenti. Mereka juga pengen rebahan. Tapi mereka punya satu perjanjian dengan diri sendiri, apapun yang terjadi, gue tetap jalan. Dan sekarang gue balik nanya ke lo, selama ini, hidup lo digerakkan oleh komitmen, atau cuma oleh perasaan sesaat yang gampang berubah? Sekarang gue mau lo lihat sekeliling lo. Bukan buat nyalahin, tapi buat jujur. Kamar lo gimana? Meja belajar lo rapi atau penuh barang gak penting? Ponsel lo isinya apa? Karena semua itu pelan-pelan lagi ngebentuk cara hidup lo tanpa lo sadari. Lo bisa punya mimpi setinggi langit. Tapi kalau lingkungan lo tiap hari ngajarin lo buat santai terus, buat nunda terus, buat nyari nyaman terus, mimpi itu bakal terkubur pelan-pelan. Orang Jepang gak cuma latihan kuat di dalam kepala. Mereka ngatur dunia kecil di sekitar mereka. Meja bersih, jadwal jelas, barang di tempatnya. Bukan buat gaya-gayaan. Tapi supaya hidup mereka nggak berisik oleh hal yang seharusnya bisa diatur. Mereka nggak ngarep pada niat yang gampang kapok. Mereka bangun sistem yang bikin mereka nggak punya banyak alasan buat lari. Nah sekarang gue balik ke lo.
Lingkungan lo sekarang ini lagi ngebantu masa depan lo, atau justru lagi jadi alasan kenapa lo susah maju? Sekarang gue mau bicara jujur ke lo. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu sering menunda momen buat mulai. Nunggu waktu pas. Nunggu kondisi ideal. Nunggu versi diri yang katanya, siap. Padahal sebenarnya, siap itu nggak pernah datang ke orang yang cuma nunggu. Orang Jepang ngerti satu hal penting, lo nggak pernah benar-benar siap untuk berubah. Lo cuma siap kalau lo memutuskan untuk mulai. Mereka bergerak dalam keadaan ragu. Mereka melangkah dalam keadaan takut. Tapi mereka tetap jalan. Lo nggak harus langsung jadi versi terbaik lo hari ini. Lo nggak harus langsung disiplin 24 jam penuh. Yang dibutuhin cuma satu hal, lo berhenti jadi orang yang cuma janji ke diri sendiri, tanpa pernah menepati. Perubahan besar nggak dimulai dari ledakan semangat. Perubahan besar lahir dari keputusan kecil yang lo ulang setiap hari, bahkan di hari ketika lo lagi nggak pengen ngapa-ngapain. Dan sekarang, sebelum lo tutup video ini, gue mau lo ambil satu keputusan kecil buat hidup lo. Bukan besok. Bukan nanti malam. Sekarang. Mau itu berdiri dari tempat duduk lo, merapikan satu sudut kecil, atau mulai satu tugas yang selama ini lo tunda. Karena dari satu gerakan kecil itu, masa depan lo mulai bergeser.